Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa UT yang berbahagia, kembali kita berjumpa di channel YouTube Belajar Matematika. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Statistika Pendidikan dengan kode PEMA 4210. Kali ini kita akan membahas modul 3 yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Kegiatan belajar satu macam-macam diagram untuk data tidak terkelompok, khususnya diagram batang. Diagram batang dibedakan terdiri dari 4 macam, yaitu diagram batang tegak dan diagram batang mendatar. Yang ketiga, diagram batang bertingkat. Yang keempat, diagram batang majemuk. Kita mulai dari diagram batang tegak dan diagram batang mendatar. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui data dalam bentuk tabel yang terdiri dari kategori tingkat pendidikan dan jumlah tiap kategori ditampilkan dalam tabel ini. Ini kita buat dalam bentuk diagram batang tegak. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat sumbu tegak dan sumbu mendatar. Kemudian perhatikan angka-angka yang ada di sini, nilai terendahnya 20, nilai tertingginya 70. Maka kita bisa mengambil bilangan dengan membuat skala 10 atau boleh skala 5. Dalam hal ini kita ambil skala 10. Kita berhenti di 70. Boleh juga di atasnya, sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya tingkat pendidikan, tempatkan pada sumbu mendatar. Selanjutnya kita mulai dari kategori SD dengan jumlah 30. Selanjutnya SMP dengan jumlah 70. Jadi boleh ditambahkan angkanya di sini yang menunjukkan jumlah untuk lebih menekankan bahwa jumlahnya sesuai dengan angka yang tertulis di sini. Terutama apabila jumlahnya tidak persis dengan bilangan yang ada di sini. SMA 55, D3 20, S1 33, dan S2 20. Jadi pada diagram batang tegak, jumlah atau frekuensi dari tiap kategori itu ditempatkan pada sumbu tegak. Selanjutnya kita akan membahas diagram batang mendatar. Cara menggambarnya sama dengan yang tadi, perbedaannya hanya pada posisi dari jumlah dan tingkat pendidikan itu ditukar. Jadi buat dua buah sumbu, sumbu tegak dan sumbu mendatar, jumlah kita tempatkan pada sumbu mendatar. Pada sumbu tegak, kita tempatkan tingkat pendidikan. Selanjutnya kita mulai dari kategori SD. Maka batangnya kita buat mendatar sesuai dengan jumlahnya. Yang pertama SD dengan jumlah 30. Selanjutnya SMP dengan jumlah 70, SMA 55, D3 20, S1 33, dan S2 20. Yang perlu diperhatikan di sini adalah jarak tiap kategori itu harus sama dan skala yang dipergunakan jaraknya juga harus sama. Demikian cara membuat atau menyajikan data dalam bentuk diagram batang tegak dan diagram batang mendatar. Berikutnya kita akan membahas contoh data yang disajikan dalam bentuk diagram batang bertingkat
dan diagram batang majemuk. Untuk contoh pertama ini kita akan bahas diagram batang bertingkat. Jadi diagram batang bertingkat ini dipergunakan apabila tiap kategori itu memiliki jumlah atau frekuensi yang lebih dari satu periode tertentu. Misalkan ini tahun 2021 dan tahun 2022. Jadi misalkan untuk TK Amanah ada dua jumlahnya atau frekuensinya, yaitu periode tahun 2021 dan 2022. Demikian halnya TK Pertiwi. Maka diagram batangnya dapat kita buat dalam bentuk diagram batang bertingkat. Untuk membuat diagram batang bertingkat, perhatikan jumlah tiap data, tiap kategori. Yang pertama ini TK Amanah, jumlahnya untuk tahun 2021 itu 20, 2022 25. Jadi totalnya adalah 45. Untuk TK Pertiwi totalnya 30. Untuk TK Ananda totalnya 35. Angka ini yang akan kita pergunakan untuk menentukan posisi dari batang yang kedua atau di tingkatan yang kedua. Langkah pertama sama dengan diagram batang tegak dan mendatar, membuat dua buah sumbu tegak dan sumbu mendatar. Di sumbu tegak tempatkan jumlah. Kita boleh berakhir di 45 sesuai dengan jumlah tertinggi yang ada di sini. Boleh juga kita mengambil 50. Kemudian nama TK-nya ada 3 di sini. Karena periode waktunya yang diperhatikan jumlahnya itu ada 2, maka kita gunakan simbol yang berbeda, yaitu untuk tahun 2021 kita beri warna biru, tahun 2022 kita beri warna orange. Untuk TK Amanah kita mulai dari tahun 2021 yaitu sebanyak 20. Sebanyak 20, maka batang yang pertama kita beri warna biru dengan jumlah 20. Sedangkan pada tahun 2022 jumlahnya 25. Jadi bukan di 25 diagram batangnya, tetapi jumlahnya. Jadi yang 20 tadi kita jumlahkan dengan 25, maka diperoleh 45. Demikian diagram batang bertingkat untuk TK Amanah. Kita lanjutkan untuk TK Pertiwi yang pertama yaitu sebanyak 15. Kemudian pada tahun 2022 15 lagi, sehingga kalau dijumlahkan diperoleh 30. Dan yang terakhir TK Ananda yang pertama 25. Kemudian pada tahun 2022 10, sehingga total akhirnya 35. Selanjutnya kita akan membahas cara membuat diagram batang majemuk untuk data yang sama. Pada diagram batang majemuk, kita buat batangnya berdampingan. Caranya hampir sama, buat dulu sumbu mendatar dan sumbu tegak. Pada sumbu tegak jumlah, sedangkan pada sumbu mendatar nama TK-nya. Di sini ada 2 kategori, maka kita buat 2 batang berdampingan. Yang pertama tentang tahun 2021, yang kedua data tahun 2022. Kita mulai dari TK Amanah. TK Amanah pada tahun 2021 20, pada tahun 2022 25. Kita buat berdampingan. Jadi nilainya atau banyaknya sesuai dengan yang ada di sini. Tidak dijumlahkan seperti pada diagram batang bertingkat. Selanjutnya kita buat diagram batang untuk TK Pertiwi. Pada tahun 2021 sebanyak 15.
pada tahun 2022 juga 15. Dan yang terakhir pada tahun untuk Tekananda pada tahun 2021 sebanyak 25 dan pada tahun 2022 sebanyak 10. Demikian pembahasan kita tentang materi diagram batang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.